Assalamualaikum teman-teman, itu jumpa lagi dengan saya Habibi di channel Dunia Ambi. Ya, pada video kali ini saya akan berbagi tips ya, gimana sih caranya mengatasi burung merpati yang punya mentalnya itu kurang berani gitu ya. Jadi saat burung ditarung ya, atau saat burung adu itu kemungkinan besar itu kalau gendeng atau ditempel burung lain itu suka membuncang ya, atau ngejauh gitu ya. Kalau di balap itu kan burung mukul dia langsung ngebentang, atau nggak mukul pun dia langsung ngebentang, itu takut ya. Mungkin di kolongan juga sama ya teman-teman, ada burung yang seperti itu, atau ada yang burung yang mentalnya itu pengen di belakang aja gitu ya. Jadi sebenarnya kalau secara individu dia kencang ya, dia kalau dilep-lep ankle atau sendirian itu kencang. Tapi kalau diadu itu biasanya ngikut musuh di belakang gitu. Nah itu biasanya burung-burung yang punya mentalnya itu kurang berani gitu ya. Nah, gimana cara ngatasinya, atau ada enggak sih caranya gitu? Ya, kita simak aja. Ya teman-teman, kalau masalah karakter atau mental tarung itu lebih cenderung ke bawaan dari trah atau bawaan dari karakter masing-masing teman-teman. Jadi cara ini bukan cara yang pasti berhasil ya teman-teman. Hanya seperti terapi atau ngakalin lah ya, biar gimana sih mentalnya itu agak lebih berani lagi gitu ya dibanding sebelumnya. Makanya kan saya kasih judulnya terapi gitu ya, bukan mengobati, karena kalau karakter itu memang bawaan dari trah masing-masing atau bawaan dari karakter masing-masing. Ya, lalu gimana bang cara terapinya atau cara mensiasatinya biar burung itu agak sedikit keluar ya mental tarungnya? Ya, cara ini saya dapetin ya sebenarnya karena saya juga dulu punya masalah yang sama gitu ya. Jadi saya punya itu burung itu darahan pilar mas ya dulu itu. Kalau mukanya itu dia kalau ngeluarin anak ya, kalau mukanya itu mukanya kemayu atau kayak cewek lah ya, itu mentalnya kurang ya. Tapi kalau mukanya garang itu biasanya mental tarungnya bagus ya, yang saya amati gitu ya. Nah lalu tapi burung kenceng-kenceng gitu ya, karena sering mengalami seperti itu. Akhirnya saya nanya ya ke beberapa senior yang memang udah melalang buana lah di perjokian gitu ya, baik itu tingkat nasional ataupun lokalan. Nah yang saya tanyain nggak 1-2 orang ya, banyak teman-teman, dan mayoritas menjawabnya itu hampir sama ya. Jawabannya itu hampir sama. Yang pertama, jawabannya apa? Yang pertama itu burung diloloskan ya. Jadi saat burung masih pihi kan biasanya kan rampas ya, tarung-tarung. Pas kalau dirasa itu mentalnya kurang atau dia seperti yang takut ya, itu teman-teman bisa ngelolohin saat nanti burung mabung ya. Jadi nanti saat burung mabung itu diloloh. Nah sebelum mabung ya udah biasa aja tarung-tarung biasa, walaupun kalah ya nggak apa-apa ya, hitung-hitung ngelatih mental terus sampai mabung ya. Nah baru nanti habis mabung itu dilolohkan. Dilolohkannya berapa? Ini terserah ya, tapi kalau saya pribadi sih cukup 1 anak ya selama 1 minggu atau 10 hari. Nanti anaknya bisa diambil di loloh manual bisa ya, atau bisa dipindah ke babuan yang lain, bebas ya. Yang penting burung itu ngeloloh aja lah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk pendewasaan teman-teman. Jadi burung yang kurang dewasa atau kurang berani itu biasanya masih belum dewasa ya. Jadi mentalnya itu masih ngedon ya, masih takut. Nah setelah meloloh itu memang performa akan turun ya. Karena kenapa? Karena burung capek ya. Jadi teman-teman perawatan habis ngelolohnya itu yang perlu diperhatiin. Kalau misalkan salah itu burung pasti jelek ya. Kalau misalkan berhasil itu burung bisa jadi lebih bagus ya. Caranya gimana? Caranya burung jangan langsung dilatih lop-lop ya. Pemanasan dulu aja. Burung setelah cabut anakan nanti burung dilatihnya pelan-pelan ya. Nunggu 1-2 giringan dulu di kandang, baru dibawa ke lapang gitu ya. Jadi nggak langsung dibawa ke lapang. Takut ototnya itu masih kaku, diterbangin itu biasanya rusak nantinya. Itu cara yang pertama teman-teman ya, diloloskan dulu. Lalu yang cara kedua gimana bang? Cara kedua ini adalah cara cepat ya, dalam artian ini saat burungnya masih aktif lomba atau masih aktif tarung itu bisa diberikan cara ini. Caranya dengan gimana? Caranya dengan memberikan protein, makanan yang mengandung protein tinggi, terutama protein yang berasal dari hewani. Walaupun protein hewani ini memang terserapnya sedikit ya, tidak optimal di merpati karena merpati kan herbivora yang memakan biji.
tapi efeknya itu lebih cepat ya dibandingkan protein nabati yang diberikan pada merpati. Contohnya apa Bang? Contohnya itu seperti jangkrik ya. Jadi satu jangkrik itu pas saat malam bisa diberikan saat burung giring. Selain jangkrik apa? Selain jangkrik bisa juga dikasih kerotok ya. Selain kerotok apa? Selain kerotok bisa juga dikasih royal jelly ya. Royal jelly bisa. Bisa juga dikasih dengan daging domba ya, atau lemak domba atau lemak kambing ya, bisa. Dan lain sebagainya ya. Intinya sih dikasih protein hewani atau protein tinggi yang berasal dari hewani. Karena kenapa? Hewani itu efeknya itu lebih cepat dan sifatnya itu panas ya. Berbeda dengan protein nabati itu cenderung lambat ya dan sifatnya dingin. Tapi kalau misalkan sudah nempel biasanya awet ya. Untuk cara yang kedua ini saya sudah praktekin ya teman-teman. Kemarin di terakhir itu yang pas burung loblok itu ada ya, pernah saya praktekin. Hasilnya itu cukup lumayan lah ya. Dari beberapa burung yang dicoba itu ya masuk 50%-nya itu emang agak perubahan gitu ya. Dari 2 giringan 3 giringan itu mulai berubah gitu ya, mulai mau nempel gitu ya, mau tarung gitu. Nah dari dua cara tadi teman-teman bisa kombinasikan ya. Jadi misalkan pas burungnya tarung nih, wah kurang nih, oke lah dikasih lemak domba atau protein nabati lainnya gitu ya, protein hewani lainnya. Kalau misalkan berubah ya syukur ya, tinggal dilanjutkan. Kalau misalkan belum berubah bisa dikawinkan, dilolohkan dulu gitu ya. Nanti coba lihat setelah istirahat gitu. Cara ini bisa dipraktekkan buat burung kolongan atau burung balap ya, sama aja sebenarnya. Apakah kedua cara tadi tersebut 100% berhasil Bang? Oh ya tidak ya teman-teman, seperti yang saya sebutkan di awal ya, mental tarung itu lebih ke bawaan karakter burung atau terah ya. Jadi tidak pasti akan berhasil gitu ya. Kedua cara tadi itu cuma memaksimalkan aja potensi yang ada gitu ya. Jadi mentalnya itu ibaratnya di booster lah ya, biar keluar gitu. Oke teman-teman, sekian dari saya, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, semoga bermanfaat. Dadah.